Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Ardianto. Saya dari Universitas Muria Kudus, tepatnya Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya di UMK masuk. Saya ambil kelas sore. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dasar akuntansi yang bertema transaksi bisnis. Oke, next. Kita masuk persamaan akuntansi. Di sini tertulis aset sama dengan kewajiban dan ekuitas pemilik. Sumber yang contoh aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, sumber yang dimiliki oleh perusahaan bukan berarti sama hak pemilik. Gitu. Nah, untuk kewajiban, hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Di mana untuk soal hutang piutang adalah saut pautnya untuk perusahaan, bukan hak pemilik. Nah, untuk ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan. Ini baru bersangkutan dengan pemilik perusahaan. Oke, kita next. Transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Nah, contoh transaksi adalah seperti jual beli atau penjualan atau sebuah jasa. Kalau misal sebuah jasa, contoh nih ya, kantor pos. Nah, untuk kantor pos adalah transaksi bisnisnya adalah sebuah konsumen mengirim sebuah barang yang akan dikirim ke suatu tempat atau suatu teman atau suatu kota. Nah, pada transaksi bisnis ini terdapat pada pengumpulan barang atau penimbangan barang atau juga pada penjumlahan barang atau total pengiriman. Nah, seperti itu. Kita next. Nah, ada seseorang yang bernama Chris Clark mendirikan sebuah perusahaan yang dinamakan dengan Net Solution pada tanggal 1 November 2005. Nah, ini ada pernyataan nih. Pernyataan A, Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Nah, maksud dari pernyataan tersebut adalah Chris Clark menghutang pada bank sebesar $25.000. Nah, di sini ada tulisan aset nih. Aset bisa berbentuk kas. Nah, kenapa kas ada $25.000? Dikarenakan pinjaman atau masukan. Jadi sebuah uang masuk itu bisa dinamakan kas. Nah, untuk ekuitas pemilik atau modal Chris yaitu $25.000 yang tadi dipinjamnya oleh dari pihak bank. Next. Pernyataan B, Net Solution membeli tanah senilai $20.000. Nah, pada pernyataan B ini aset bertambah nih. Yang awal mulanya kas doang atau kas saja tambah tanah. Tapi kas yang awal mulanya $25.000 kini menjadi $5.000 yang berwujud cash atau berwujud uang, di mana yang $20.000 tersebut adalah berwujud tanah. Nah, untuk ekuitas pemilik modal Chris Clark yaitu masih sama $25.000, di mana di sini pada pernyataan B tidak ada uang masuk atau pemasukan. Next. Pernyataan C, selama bulan itu Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Nah, pernyataan ini bisa disebutkan dengan hutang atau piutang. Nah, pada aset perlengkap ada 3, yaitu kas, perlengkapan, dan tanah. Nah, untuk kas masih sama, yaitu $5.000 dikarenakan tidak ada uang yang masuk. Namun ada perlengkapan yang masuk berwujud benda. Nah, perlengkapannya seharga
$1.350, dan untuk tanah masih sama $20.000. Nah, untuk di sini yang kanan ketambahan kewajiban, di mana kewajiban ini maksudnya utang usaha, yaitu tadi $1.350, di mana utang tersebut atau yang belum dibayar dalam kredit ini berwujud barang. Nah, untuk modal Chris Clark yaitu masih $25.000 dikarenakan tidak ada pemasukan dalam kas yang berwujud uang. Next. D. Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya dan membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Nah, di sini perusahaan Net Solution menerima sebuah jasa dan dibayar langsung sebesar $7.500. Nah, jadi asetnya pada kas bertambah nih, ada pemasukan yang awal mulanya pada pernyataan C adalah kasnya sebesar 5.000, sekarang jadi 12.500. Nah, kenapa? Dikarenakan kas yang $5.000 ditambah $7.500. Nah, untuk perlengkapan masih sama, yang tadi kredit $1.350. Untuk tanah masih $20.000 dan kewajiban usaha atau utang usaha sebesar $1.350. Nah, untuk ekuitas pemilik modal Chris Clark bertambah nih, dikarenakan ada uang yang masuk. Nah, yaitu sebesar $7.500. Nah, untuk totalannya pada modal Chris Clark pada pernyataan D yaitu sebesar $32.500. Next. Net Solution membayar beban berikut. Nah, jadi ini ada pengeluaran nih, yaitu pengeluaran dikarenakan gaji untuk bayar karyawan, sewa, utilitas, dan rupa-rupa. Nah, pada aset ini untuk kas berkurang dikarenakan ada pengeluaran, yaitu untuk membayar gaji karyawan, membayar sewa, utilitas, dan rupa-rupa, yaitu kalau ditotal sejumlah $3.650. Nah, pada kas ini berkurang dikarenakan yang awal mula kas pada pernyataan D 12.500 dikurangi 3.650 untuk membayar beban-beban tadi. Nah, sisa kas sekarang adalah 8.850. Untuk perlengkapan masih sama $1.350 dan untuk tanah masih sama $20.000. Untuk utang usaha yang tadi kredit masih sama $1.350 dan untuk modal Chris Clark di mana tadi yang awal pada pernyataan D adalah $32.500. Nah, sekarang jadi 28 sekian. Nah, dikarenakan tadi ada pengeluaran $3.650. Next. Nah, dampak apa sih transaksi terhadap ekuitas pemilik? Ekuitas pemilik ada dua dampak, yaitu 1. Berkurang dan bertambah. Oke, kita jelasin berkurang dulu ya. Saya jelasin. Untuk berkurang, di mana kas akan berkurang dikarenakan ada pengeluaran atau sebuah beban atau mungkin misal piutang, nah dan sebagainya. Dan untuk pertambahan ini bisa diwujudkan dalam bentuk jasa atau pemasukan seperti jasa, mungkin ada yang nanam saham, nah seperti itu. Nah, sekalian pada kali ini bisa mencari laba bersih. Caranya yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran, maka sisanya adalah laba bersih. Next. Laporan akuntansi disebut laporan keuangan, menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Nah, ini contoh laporan keuangan ada beberapa jenis yaitu 4.
Nah, sekarang aku lanjutin. Laporan keuangan ada 4 jenis, yaitu laporan laba rugi, di mana rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Nah, lanjutan laporan ekuitas pemilik, rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Untuk neraca adalah daftar dari aset kewajiban dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Nah, kemudian laporan arus kas adalah rangkuman dari penerimaan atau pemasukan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Next. Nah, ini contoh laporan. Di sini Net Solution memberi laporan pada bulan akhir 30 November 2020. Di sini ada pendapatan jasa dan beban operasi. Nah, pendapatan jasa pada bulan November akhir adalah $7.500, sedangkan beban operasi yaitu yang terdiri dari beban upah, beban sewa, perlengkapan, utilitas dan lain-lain, yang total beban operasinya adalah $4.450. Nah, sekarang jika ingin mencari laba bersih, caranya yaitu pendapatan jasa dikurangi dari total beban operasi. Nah, jadi misal $7.500 ini dikurangi $4.450, maka jadinya yaitu $3.050. Nah, seperti itu untuk mencari laba. Next. Ketika neraca menampilkan kelebihan dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan adalah seperti yang tadi, seperti yang saya baru bicarakan. Next. Nah, akhirnya kita sudah sampai di akhir pertemuan. Semoga ilmunya bermanfaat, materi yang saya berikan bermanfaat, dan jika ada tutur kata atau saya bicara tidak berkenan pada hati Anda, saya mohon dan minta maaf sebesar-besarnya. Dari saya, Angga Ardianto, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.